Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan Gapura makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit cerita atau sejarah Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Siapakah Syekh Muhyiddin? Dari manakah beliau dan mengapa beliau dimakamkan di Desa Kramat? Pada hakikatnya makam Mbah Kramat atau Syekh Muhyiddin berada di Desa Kramat kilometer 8, tepatnya di utara Jalan Raya Pantura, Desa Kramat, RT 6 RW 5 Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebelum saya memasuki area makam Mbah Kramat, sebelumnya saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mari kita masuk ke pemakaman Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Bahwa makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat ini berada di pemakaman umum Desa Kramat. Ini diantaranya makam umum. Makam umum Desa Kramat memang banyak makam-makam kuno atau makam-makam yang usianya sudah ratusan tahun. Ini diantaranya adalah makam yang usianya ada yang sudah mencapai 110 tahun. Ini makamnya. Makam ini yaitu makam Raden Mas Sumodiharjo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Beliau dari Solo, meninggal pada tahun 1911. Berarti sudah 110 tahun lebih. Ya, dan juga makam-makam tua yang lainnya. Ini makam sudah usianya sudah ratusan tahun. Ini banyak makam ini sudah ratusan tahun ini. Beberapa makam ini tulisannya ini memang besar-besar yang sekarang ini jarang kita jumpai. Dan ini ada pohon. Ini pohon ini usianya kira-kira sudah 250 tahun, bahkan mungkin sudah mencapai 300 tahun. Pohon ini adalah pohon kesambi. Barangkali ini pohon yang paling tua di Desa Kramat. Ini namanya pohon kesambi. Ini sebagai ikon ini. Pohon ini yang lumayan sudah cukup tua. Kemudian ke sini ini juga banyak makam-makam yang sudah usianya ratusan tahun. Ini juga sudah ratusan tahun. Ini juga sudah cukup tua makam. Dan ini kita sudah mau memasuki makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Mari kita masuk dan kita uluk salam. Assalamualaikum ya waliullah Syekh Muhyiddin Mbah Kramat wa inna insyaallah bikum hakun. Ini makamnya. Ini adalah makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat, makam yang sudah cukup tua dan memang cukup sederhana. Ini memang perlu direnovasi. Maka ya silahkan Bapak sekalian dimanapun berada yang ingin merenovasi, silahkan, tidak ada halangan.
Ini makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Bahwa sedikit cerita mengenai masalah makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat, bahwa Syekh Muhyiddin Mbah Kramat adalah beliau keturunan dari Sunan Giri. Mengapa beliau dimakamkan di Desa Kramat? Ini ketika kurang lebih di tahun 1400-an beliau ini dilahirkan dari daerah Brambangan atau Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika beliau berjuang menegakkan agama Islam, ini beliau mengembara dari arah timur ke arah barat, yang tujuannya adalah ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Namun ketika beliau mengadakan perjalanan dan sampailah di Desa Kramat, dan dulu belum dinamakan Desa Kramat, ya, belum ada Desa Kramat. Pada saat itu ketika nyampe di tempat ini, ya, di tempat ini dulu ada sedikit insiden di mana Syekh Muhyiddin Waliullah pada saat itu dihadang oleh beberapa orang yang mereka punya niat tidak baik, jahat, karena apa yang dibawa oleh Syekh Muhyiddin kiranya adalah harta benda, padahal yang dibawa adalah alat-alat untuk berdakwah, Al-Quran dan juga kitab-kitab lain yang dibawa, yang digendong, tetapi oleh mereka para penjegal ini dikiranya adalah harta benda. Namun pada saat itu alhamdulillah tidak terjadi kontak fisik, bisa diselesaikan. Namun baru beberapa menit, beberapa jam beliau ini sakit, dan pada saat itu beliau adalah beristirahat di bawah pohon. Ketika beliau istirahat di bawah pohon, maka tak lama kemudian beliau ini meninggal. Ketika beliau meninggal ini di kegelapan malam, di tepi pantai ada beberapa nelayan yang pada waktu itu membutuhkan penerangan, dan dilihatnya beliau ini dari jarak jauh sepertinya menyala atau bercahaya. Ketika didatangi oleh para nelayan itu, ternyata beliau sudah meninggal. Dan pada saat itu para nelayan itu merasa kaget karena ada jasad yang sudah meninggal, yang menyala. Maka dengan seketika mereka mengatakan ini adalah orang keramat. Menurut mereka ini adalah orang keramat. Artinya orang keramat ini orang yang memiliki kesaktian luar biasa, orang yang memiliki ilmu luar biasa. Sehingga pada saat itu jasadnya dibawa ke sini, dan setelah nyampe di sini, ini orang-orang yang konon katanya yang menolong adalah dari daerah Brebes. Setelah diletakkan, mereka keluar mencari bantuan sama lingkungan, tapi konon katanya lingkungan di sini itu tidak ada yang membantunya, tidak mau memberikan pertolongannya. Sehingga pada saat itu Syekh Muhyiddin Mbah Kramat dimakamkan dengan alat yang sederhana, yaitu dengan menggunakan gayung, dan dimakamlah di tempat ini. Setelah dimakam di sini, ini menurut cerita ada suara yang justru mendoakan, yaitu ketika mereka berdoa, setelah selesai mereka berdoa, kemudian terdengar suara, mudah-mudahan kalian dan anak cucu kalian mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka ini melanjutkan perjalanan lagi, yaitu mencari ikan di laut sini, Laut Kramat. Dan ternyata setelah mereka habis menolong Syekh Muhyiddin Mbah Kramat, mereka di dalam mencari ikan itu begitu cepat, begitu banyak ikan-ikan yang tertangkap. Dan mereka segera pulang ke rumah, ke daerahnya. Kemudian paginya lagi datang ke sini, ke Kramat. Mereka berziarah. Kemudian setelah berziarah, melanjutkan mencari ikan lagi di laut. Dan begitu banyak lagi hasil penangkapannya. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, maka Syekh Muhyiddin Mbah Kramat ini diziarahi
oleh para peziarah-peziarah dari berbagai daerah, dari berbagai kota, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Jakarta, dan dari daerah-daerah lain, bahkan juga ada yang dari luar daerah atau luar Jawa seperti Sumatera dan sebagainya. Di sini ini ada tempat untuk istirahat musafir. Ini tempat untuk istirahat musafir. Jadi musafir yang datang ke sini bertawasul, berzikir, mereka bisa tinggal atau istirahat di sini. Ini tempat istirahat. Ini kebetulan ada Mas Ali yang biasa ke sini nyapu-nyapu, Mas Handoko yang biasa nyapu-nyapu di sini. Ini lagi pada kumpul. Ini adalah tempat yang sederhana istirahat para peziarah, para musafir-musafir dari berbagai kalangan. Dan ini ada dapur yang ya sederhana lah untuk masak-masak musafir, masak-masak mungkin untuk sekedar ya menanam air untuk bikin wedang, kopi dan sebagainya. Dan ini sumur yang sederhana. Ini sumur yang sederhana, memang perlu direnovasi, tetapi sampai saat ini mungkin belum ada dana ya. Dan ini adalah lingkungan makam yang ada di sekitar makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Alhamdulillah cukup bersih, karena ini berkat para musafir yang datang dan juga para orang-orang yang biasa datang. Mereka bersih-bersih, nyapu-nyapu, ngepel makam. Alhamdulillah makam bisa terpelihara dengan baik. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya ceritakan ini tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya juga mohon masukan serta kritikan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah makam Syekh Muhyiddin Mbah Kramat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.